Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? 6 perkara. Perkara yang ketiga, percaya kepada Rasul. Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul? Abang Raihan ada lagu tentang Nabi Rasul. Mari kita nyanyi sama-sama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa menentukan segala kejadian atas kehendaknya. Allah menentukan segala sesuatu, baik kejadian, waktu sesuai kehendaknya. Allah juga berkuasa membuat kita bisa selalu bersyukur. Begitu juga Allah berkuasa atas Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah, tabarakallah. Nah, anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Ustazah Rina di Sirah Pagi. Sebelumnya Ustazah doakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak hebat, pada pagi ini kita akan mendengarkan sirah dari 25 nabi, yang salah satunya adalah Nabi Isa alaihi salam. Seperti apakah kisahnya? Kita dengarkan kisahnya ya. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan mendengarkan kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa merupakan nabi yang ada pada urutan ke-24 dalam agama Islam. Dalam kitab suci Al-Quran, ia dipanggil Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Al-Quran menceritakan keajaiban kelahiran Nabi Isa sebagai anak Maryam yang tanpa seorang ayah. Ingatlah ketika malaikat berkata dalam surah Ali Imran ayat 45. Kita dengarkan ya anak hebat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, silsilah Nabi Isa tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam melalui putranya, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Isa adalah salah satu nabi yang tergolong dalam ulul azmi, yakni nabi dan rasul yang memiliki kedudukan tinggi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Nabi Isa bukanlah Tuhan ataupun anak Tuhan, melainkan seorang manusia yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebagaimana juga setiap nabi yang lain yang diutus pada masing-masing kaum. Kelahiran Nabi Isa terjadi dengan ajaib, Masya Allah. Ternyata Nabi Isa tidak memiliki ayah, nak, tapi hanya memiliki ibu, yaitu Maryam. Ibunya Maryam adalah dari golongan mereka yang suci dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Maryam bingung, kok bisa dia akan melahirkan seorang anak padahal dia tidak menikah. Lalu apa kata Allah? Dalam surah Ali Imran ayat 47 yang artinya, Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata, kun fayakun. Jadilah." Maka
jadilah sesuatu itu. Dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa Al-Masih hikmah, yaitu kitab Taurat. Nah, saat itu pun dengan izin Allah, Bani Israel ini kan bingung ya nak, bagaimana kok bisa Maryam punya anak padahal dia tidak berkeluarga. Nah, Allah pun memberikan lanjutan dari surah Ali Imran tadi yang artinya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahuan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang yang beriman. Nah, jadi Nabi Isa alaihi salam ini menceritakan kemampuannya atau mukjizatnya kepada Bani Israel. Tapi apa yang terjadi nak? Kaum Bani Israel tidak ada yang percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Jadi suatu ketika Nabi Isa ini tidak disukai oleh kaum Bani Israel dan akan dibunuh. Ya Allah nak, lalu bagaimanakah caranya Nabi Isa menyelamatkan diri? Satu lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadi penolong Nabi Isa. Dan saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat wajah seseorang yang bernama Yudas mirip dengan Nabi Isa. Nah, jadi yang dianggap mereka Nabi Isa itu bukan Nabi Isa, tetapi si Yudas. Dan Yudaslah yang dibunuh dan disalib oleh kaum Bani Israel. Ya Allah nak, ternyata Allah itu melindungi Nabi Isa ya. Dan Nabi Isa pun kemana? Diangkat oleh Allah menuju surganya. Nah, anak-anak hebat, kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Apa ya nak? Ceritanya yaitu apa? Sesuatu yang sulit itu selalu mudah, yaitu dengan berdoa kepada Allah. Seperti tadi ibunya Nabi Isa, Maryam, kebingungan bagaimana dia mau menceritakan tentang keajaibannya itu. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kuasanya dengan apa? Nabi Isa bisa berbicara dengan bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Subhanallah ya, ternyata Allah itu maha kuasa nak. Nabi masih bayi bisa berbicara. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus bangga memiliki nabi-nabi yang hebat seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi yang lainnya, dan Nabi Isa. Masya Allah ya, Nabi Isa itu pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata Nabi Isa itu pernah menghidupkan orang mati. Saat itu ada suatu peristiwa bahwa ada kejadian yang tidak ada banyak saksi. Kemudian orang ini terbunuh, lalu bingung bagaimana cara mengetahui kenapa orang ini bisa terbunuh. Padahal kaum Bani Israel ingin tahu siapa yang membunuh orang ini. Dan dengan izin Allah, Nabi Isa pun membangunkan si fulan tadi yang sudah meninggal. Dan bangunlah dia dan bercerita, bersaksilah dia bahwa ada orang yang membunuhnya, dan ia pun bangun dari kematiannya. Setelah selesai ditanya oleh Nabi Isa, dia pun kembali sama Allah, diizinkan untuk mati lagi. Masya Allah ya, luar biasa. Allah itu hebat, nabinya aja hebat, bisa menghidupkan orang mati. Baik, itu tadi kisah Nabi Isa alaihi salam. Ternyata Nabi Isa itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Isa juga Nabi Muhammad, tidak boleh ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat ya, Nabi Isa aja bisa menghidupkan orang mati. Berarti kita memiliki nabi yang hebat-hebat. Masya Allah, tabarakallah. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam yang senantiasa mendapatkan kemudahan, keriduan, dan hal-hal yang luar biasa. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah
Engkau berikan kepada kami. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin ya Allah. Nah, tentang sirah tadi, Ustazah ingin anak hebat nanti mendengarkan sampai selesai. Lalu, kalau sudah seperti biasa, anak hebat nanti merekam suaranya tentang cerita Nabi Isa tadi. Direkam melalui voice note, nanti dikirim di Google Classroom. Ustazah tunggu ya. Baik, sampai jumpa lagi. Semoga Jumat ini semakin berkah dan tetap semangat. Ustazah doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون